Hai teman, kembali lagi di channel kami, The Kitchen Marathon. Hari ini kami mau buat tongkol suwir maraton, tongkol pakai kecombrang yang enak banget. Dan ini foto-foto yang selalu saya jual tiap minggunya. Laris manis, mari kita buat. Nah, ini bahan-bahan yang harus disiapkan. Jangan lupa beli kecombrangnya ya. Murah kok, hanya 5 ribuan kalau di pasar tradisional. Bahan utamanya itu ada bawang merah, bawang putih, ada serai, ada terasi, ada cabai. Oke, bawang merah dan bawang putih perbandingannya 3:1. Jadi bawang putihnya harus lebih sedikit dari bawang merah. Tapi hati-hati, kita harus gorengnya tuh, numisnya tuh harus benar-benar matang ya. Kalau enggak langu rasanya, nanti bisa berubah lagi. Ini bahan utama kita, honje atau kecombrang. Nanti kita iris tipis-tipis. Saya kasih tahu cara masaknya dulu ya sebelum jadi seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, nggak akan ada rasa-rasa pahit atau rasa-rasa yang aneh deh dari si honje. Jadi honje itu banyak banget yang namanya getah dan bau-bau. Kalau kata orang kayak ada bau kuburan gitu loh. Oke. Ini ada sambal terasi. Ini sambal terasi ala maraton. Nanti aku kasih ya di video berikutnya ciri khas sambal aku. Terus di sini ada daun bawang. Pakai garam secukupnya. Ada minyak. Terus ini ada penyedap. Aku pakai yang sapi ya, Royco. Terus ada saus tiram dan minyak wijen. Let's go. Ini cara bikinnya ya, kayak gini. Ini batangnya masih bisa dipakai. Asal dia diginiin udah bisa, berarti masih bisa dipakai ya. Asal jangan terlalu keras aja. Iris tipis aja kayak gini. Set. Ini. Wow. Nah, seperti ini. Tuh. Dan ini banyak banget getahnya. Kalau kita langsung masak, cobain aja kalau nggak dilepeh, karena terlalu banyak ya getahnya, bikin gak enak. Terus kayak minyak apa-apa yang nempel di lidah tuh gak hilang-hilang. Jadi ada cara khususnya kita masak. Sampai habis ya honjenya. Oke, udah beres kayak gini. Ini sampai beres ya, sampai sampai honjenya beres. Habis. Pause dulu. Kalau memang serasa, aduh aku kurang suka ya, mau digimanain pun juga gitu, kecombrang aku tetap nggak suka, nggak usah dipakai. Jadi kalau kita bilangnya kecombrang, tongkol kecombrang maraton, kalau tidak pakai kecombrang berarti tumis tongkol mercon maraton ya, seperti itu. Murah kok, ini 5 ribuan satunya. Tapi kalau di Super Indo atau di tuh Indian yang gede-gede mahal, bisa 15 ribuan ya. Kalau kita tradisional aja lebih murah, lebih banyak untungnya. Kalau jualan itu harus dipikirin yang gimana caranya untung banyak tapi bahannya tetap bagus. Saya not garis keras, tidak boleh langsung dimasak. Kalau dimasak nanti dia banyak minyak dan getahnya masih banyak banget. Jadi memang benar-benar ngerusak makanan ya, karena benar-benar strong wanginya. Kalau ada sebagian teman saya bilang kalau honje itu baunya, kalau kita nggak bisa masaknya, kayak wangi kuburan. Jadi ngilangin rasa makanannya yang benar-benar jadi nggak enak ya. Oke, kayak gini. Zoom please.
Ini diremas-remas gini aja, nggak masalah. Terus kita pakai garam, banyakin ya, 3, 4, 5, jadi sekitar 5 sendok makan. Honjenya itu 3 buah, jadi kalau honjenya cuma 1,5 is fine. Oke, kayak gini aja. Ini diremes ya, kayak gini, diremas sampai dia layu, sampai dia benar-benar seperti ini. Gus ya, nih entar lama-lama diremes dia benar-benar jadi kayak gini nih. Ini udah saya olah, ini prosesnya udah saya masukin freezer malah, karena jadi sekali bikin ini nggak saya pakai semua, jadi saya pakai setengahnya lagi taruh freezer. Karena kan saya jualan di GoFood, di online juga, jadi kadang kalau orang mau minta masakan dadakan saya punya stoknya ya. Kayak gini aja nih, tuh lama-lama dia lemes kan, kayak gini. Biarin selama 3 jam sampai dia benar-benar layu. 2 jam is fine juga boleh, tapi kalau mau lebih apa ya, nggak terlalu mau strong banget, bisa lebih dari 3 jam, 4 jam seperti itu. Kalau mau rasanya masih ada benar-benar rada strong, 1 jam cukup ya. Yang penting harus diginin dulu biar dia tuh diginin aja airnya keluar banyak, say. Tuh. Nah, ini yang bikin baunya ampun-ampunan. Tuh. Stop. Belum. Udah belum? 2, 3. Nah, ya, 1, 2, 3. Oke, ini bawang putih geprek kayak gini aja. Dan kalau saya lebih suka masakan ini best sellernya kita ya, dari The Kitchen Marathon, paling best seller. Dan kalau teman-teman suka ikut grup di Facebook, rikukannya nasi bakar ala The Kitchen Marathon itu lumayan banyak yang request ya, dan mereka buat cafe, buat jualan dia, dan laris. Banyak yang suka dengan basic bumbu yang aku kasih seperti ini. Jangan terlalu halus ya, kalau terlalu halus nanti kurang sedap aja sih kalau buat saya. Paus. Nah, kayak gini, ini bawang putih diiris kayak gini, jangan terlalu halus ya. Kalau terlalu halus, kalau saya sih nggak enak ya, karena saya dulu juga pernah coba dihalusin, kurang enak. Enakan kayak gini, versi orang males. Versi orang males pengennya cepet kayak gini aja. Ini serehnya diiris tipis kayak gini. Bagi teman-teman yang mau endorse talenan cantik boleh. Buat aku senang deh kalau punya talenan yang cantik-cantik ya. Kayak gini aja diirisnya. Terus daun bawang. Tuh, ini sisa-sisaan serai nggak dibuang ya, dimemarkan aja nanti. Tapi nanti kalau udah mau dijual ya dipisahin lah itu. Kalau dibilang keras-kerasannya tuh pisahin. Nah, ini panasin kompornya. Terus yang utama, terasinya harus kita goreng. Oh, lihat airnya banyak gini. Ntar ini kita bilas 2-3 kali, tirisin, baru bisa kita olah ya. Tuh, ini wangi banget, tapi ini air ini nih yang kacau nih, yang bikin rasanya kacau. Nah, ini dimulai dipanasin minyaknya, terus terasinya boleh dimasukin sampai 1-2 menit aja ya, kegoreng, biar dia kegoreng dulu. Jadi aku nggak pernah pakai terasi merek lain ya, enak
kalau pakai terasi hanya pakai HBC. Bukannya aku mau endorse, enggak sih, emang nggak ada endorsean juga, tapi aku memang prefer ke terasi ABC karena dia light ya, very light, dan pas banget buat masakan yang aku buat gitu. Kayak gitu, ditumis sampai dia harum, sampai berubah warna, baru kita mau masukin tadi sereh-sereh yang bonggol-bonggolannya itu. Kita tumis biar sampai harum, tapi ketika nanti disajikan itu nggak boleh ada di dalam masakan ya gitu. Hanya kita butuhkan untuk aromatiknya saja, biar sampai wangi aja. Jadi dimasukkan yang pertama kali itu harus sereh. Kenapa sereh dimasukkan yang pertama kali? Karena membuat minyaknya jadi semakin wangi. Kalau serehnya ditaruh di belakang, dia nggak ada aromatik serehnya, karena dia nggak kegoreng jadinya. Ini yang buat masakan kita identik dengan wangi, dengan benar-benar full of rempah yang enak banget di mulut. Jadi ibaratnya kalau makan nasi pakai ginian aja udah pas, udah nggak usah pakai macam-macam lagi ya. Nanti kalau ini udah lumayan rada kering, masukin bawang putih. Bawang putih aku nggak pernah ya, bawang putih itu kan kalau orang-orang rata-rata bawang merah tuh utama, paling utama masuk, dioseng, kemudian baru bawang putih karena akan cepat gosong katanya. Kalau aku tidak, yang pertama paling duluan itu harus bawang putihnya. Karena kalau nggak kayak gitu dia nggak pop ya wanginya, kalah sama bawang merah gitu. Sedangkan kita bawang putihnya kan pakai sedikit gitu. Jadi memang harus benar-benar setengah matang baru kita masukin gitu, masukin yang bawang merah gitu. Aku nggak pernah bawang merah duluan terus udah setengah matang baru masuk bawang putih, enggak, karena rasanya akan beda. Dicoba aja. Dan kalau udah mantap, masukin bawang merahnya, kita tumis lagi sampai dia layu, bener-bener layu tapi tidak gosong ya, diaduk terus aja sampai bener-bener rata. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah mulai layu, nanti masukin yang lainnya. Dan kita bisa masukin kalau bahan-bahan buat yang lain mungkin kita bisa pertama kali masukin masukkan ini bawang merah ya, bawang merah ini, lanjut bawang putih. Kalau aku nggak, garam sedikit aja, karena kalau kita atau jangan dulu dipakaikan garam, digaramnya itu di terakhir ya, karena kita sauri itu sudah cuma nggak usah pakai minyak saus tiram itu udah asin, terasinya juga sudah asin, jadi garamnya di belakang. Dan bumbu basic, bumbu yang aku kasih ini itu bener-bener banyak yang request di grup langsung enak. Saya bilang bisa pakai cumi, bisa pakai daging ayam atau daging sapi, bisa pakai udang, itu enak banget. Jadi bener-bener rempah, dicampur sama namanya nasi gurih, seperti nasi apa tuh, nasi lemak seperti itu, nasi uduk. Aduh itu enak banget. Kalau saya suka dapat orderan sampai 100 sampai 150 atau sampai 200 pieces nasi bakar. Aku produksi nasi bakar itu macam-macam, sehari itu bisa 50, bisa 100, bisa 200 pieces tergantung yang pesan. Dan rata-rata pada bilang nasi bakar aku tuh endul tercendol-cendol karena memang isiannya yang mantap dan nasinya juga yang gurih gitu. Nasi basic nasi gurihnya sama seperti nasi uduk, tapi aku tambahin mentega dan bawang putih, jadi itu lebih gurih lagi, lebih nendang lagi. Dan nasi bakar yang aku buat itu kalau kita buat seharian itu nggak bakalan basi. Kalau yang lain basi, punya aku tidak, asal kita masaknya itu mantap ya, tanak, jangan pakai ada airnya segala macam. Dan yang kalau udah isian sama honje ini kan juga dia konten airnya banyak ya, kalau bisa ditirisin. Kalau nggak ditirisin itu harus bener-bener diperes dulu biar sampai airnya hilang, baru kita masukin minyak wijen. Setelah minyak wijen kita masukin saus tiram, cukup 2 sendok aja, 2 atau 3 sendok tergantung isian yang mau kita kasih
Dagingnya banyak nggak, ayamnya banyak kak, pakai filling biar kita masaknya enak ya. Dicip, jangan pentang-pentang disuruhnya berapa kita cemplungin, jangan kayak gitu. Kasihin Royco. Aku nggak pakai micin kayak Sasa dan teman-temannya, tapi aku pakai Royco ya. Hanya itu cukup. Dioseng lagi sampai benar-benar dia semerbak kemana-mana wanginya. Dan masukkan ikannya. Jangan lupa, kalau mau masukin ikan dilihat-lihat dulu duri-durinya. Jangan sampai orang lagi makan-makan enak ketelak sama duri ya kan. Aduk-aduk rata sampai dia benar-benar minyaknya tuh nyerap sama ikan. Dilihat kalau misalnya memang rada kering, itu juga kurang enak ya. Kalau kekeringan itu kurang enak. Jadi ditambahin minyak sedikit biar dia sedikit oily, karena kalau udah dia sedikit oily jangan terlalu banyak juga, itu juga nggak enak ya kebanyakan minyak. Jadi dia sedikit oily campur sama nasi, udah bye itu mah gagal diet saudara-saudara. Yang pasti jangan terlalu banyak, cukup. Nah, udah gitu kita siapin biar dia meresap. Pakai api kecil, jangan pakai api besar-besar. Potong cabenya potongnya jangan terlalu tipis-tipis, yang udah gede. Jadi orang kadang-kadang shock duluan ngelihat cabenya segede-gede itu. Jadi kalau The Kitchen Marathon itu terkenal dengan pedas dan gurihnya. Aku selalu pakai cabai yang gelondong-gelondongan seperti ini sih gitu. Jadi kadang ada orang yang request sama kita mau cabenya cabai seperti apa. Kalau mau cabai fresh semua, saya cemplungin cabai fresh semua. Tapi kalau ada yang cuma kasihin aja mbak sambelnya sedikit aja, berarti saya masukin sambal terasi yang saya punya. Nanti next time saya kasih sambal terasi yang saya punya ya, biar lengkap. Nanti macam-macam sambal yang selalu saya jual juga saya kasih ya. Saya kasih resepnya. Karena banyak loh sambal saya itu udah bawa ke luar negeri sama suami saya dan teman-teman lagi. Dan basic sambal saya itu untuk ketahanannya ya, itu bisa sampai 2-3 minggu untuk sambal terasi, sambal teri, sambal roa itu ketahanan bisa sampai 3 minggu kuat, karena kita tanpa air masaknya ya, jadi benar-benar kering dan tahan awet lama. Nanti aku share ya. Oke, udah diaduk-aduk, balik lagi ke resep ya. Diaduk-aduk itu tongkolnya biar sampai benar-benar cabenya sedikit layu, diaduk terus. Jangan sampai terlalu lama ya, dilihat aja setengah-setengah lah, sedang-sedang. Lalu kita masukkan petai. Kita masukin petainya nanti. Kalau sudah set, kita masukin petai. Kenapa petainya nggak dari awal? Karena kita mau cari sensasi petai yang masih kriuk, enak, masih mengkilat, masih moleh bohai itu petai ya. Kalau udah kisut-kisut nggak enak, udah tua itu namanya. Kita kasih ini, kalau mau kasih petainya sesuka hati. Kalau nggak pakai petai juga boleh, sesuai selera aja. Kadang ada juga yang pesen ke saya, mbak jangan pakai petai dong, saya nggak doyan. Oke, kita bikinin, namanya kita jualan, apapun yang mereka minta kita sediain gitu ya, kayak gitu. Kalau dirasa enak di situ diaduk-aduk terus biar sampai terlalu oily, petainya sedikit layu tapi tidak kisut ya. Biar tambahin minyak sedikit lagi biar dia sedikit oily, enak banget. Dan ketika petainya sudah mulai rada-rada Petainya itu aduhai kelihatannya, crunchy. Kalau dari awal kita udah masukin ya, baru kita siapin bawang daun juga boleh pakai ya, mau pakai banyak juga lebih enak, tapi numisnya juga harus sampai bawang daunnya itu layu, kalau enggak nanti masih mentah dong, kurang crunchy. Tapi jangan sampai terlalu layu juga ya, jadi nggak segar. Tips buat yang jualan kayak gini kan bisa aku simpen ya di freezer atau simpen di kulkas. Untuk last touchnya daun bawang tidak dipakaikan dulu. Jadi ketika kalau kayak saya di GoFood ada orderan, kita
kita tumis ulang, kita angetin. Intinya saya biasanya udah saya plastikin, tinggal kita tumis ulang gitu. Jadi makanannya masih segar, daun bawangnya kita baru masukin, jadi bener-bener masih kelihatan fresh seperti itu. Jadi enak bawangnya juga udah makannya. lumayan layu Ya, kita matikan apinya. udah diaduk-aduk, udah rata, udah oke banget. Teman-teman udah ada yang nungguin loh. Udah boleh dimatikan. Ini udah ada yang nungguin, mungkin mau langsung saya jual karena udah ada yang pesen. Oke, that's it. Kayak gini. Aku packingnya seperti ini, atau mau pakai tin wall, aku mau pakai toples, jar-jar yang plastik bebas lah. Tapi aku kalau jual seperti ini 25.000 ya teman-teman, segini close. Nah kayak gini aja jadi kan. Ini makan nasi pakai anget-anget juga enak banget, dan ini bisa untuk berempat ya, makan berempat juga masih worth it banget. Kalau aku jual di The Kitchen Marathon, nasi pakai ini dan sebelahnya itu aku kasihin telur ceplok, dan aku jual dengan harga 20.000, atau kalau aku lagi bikin promo di GoFood aku kasih 18.000, dan aku udah untung banyak loh. Kayak gini nih sayang. Oke. Teman, ini hasil yang tadi kita sudah masak, namanya kecombrang, tongkol kecombrang maraton. Aku tadi pagi bikin nasi kuning dan kasihin nasi putih dikit ya. Tuh kita coba. So yang kayak gini tadi yang aku bilang, satu porsi aku jual itu seharga 20.000 di GoFood. Tapi kalau teman-teman beli langsung itu 18.000. Dan kalau aku lagi promo, biasanya aku taruh seharga 18.000 ya. 18.000 di GoFood, nasi putih, tongkol kecombrang, dan telurnya mau telur dadar atau telur ceplok bebas gitu loh. Dan itu laris banget aku kalau beli. Dan hari ini pun selesai kita masak, sudah ada yang beli, udah ada yang nungguin tetanggaku di depan gitu. Oke, kita cobain ya. Teksturnya harus seperti ini ya. Kalau aku lebih suka kayak gini. Aku nggak suka kayak sambel-sambelnya gini, cabenya gini yang nggak gelondong-gelondong, aku nggak suka. Kayak gini. Kita cobain ya. Dan aku suka banget kayak gini. Ini. Peteknya masih kerauk-kerauk. Itu yang bikin love banget nih. Peteknya masih mengkilat, masih mulus, dan masih garing. Makan petek yang seperti ini yang enak. Tapi aku nggak suka ya petek yang belum ditumis atau belum dimasak, aku nggak suka kayak gini. Nikmat banget. Aduh, rasa kecombrangnya nggak lebih, pas banget. Aduh, tumpah. Kecombrangnya enak banget karena kita udah olah, udah dikasihin garam, direndam selama 1 jam, itu mengurangi kadar getah. Karena kalau teman-teman cobain deh resep ini, kalau teman-teman iniin kecombrang, kita uak-uak gini pakai garam, nanti tangannya penuh minyak dan dia mengeluarkan banyak air. Itu yang baunya jadi nggak enak banget. Tapi kalau kita udah olah kayak gitu, mau dicampurin pakai masakan apa aja udah enak. Oke, teman-teman yang mau menu-menu selanjutnya request ke aku ya. Tapi aku lebih prefer memang untuk fokus di makanan. Dalam arti kata, aku nggak expert buat bikin kue, tapi aku lumayan punya pengalaman buat bikin masak-masakan yang seperti ini, lauk-lauk berat atau lauk-lauk ringan tapi tidak mencakup ke kue. Aku rada kurang pinter, nanti kita coba belajar lagi. Kasih masukan ya, bisanya seperti apa. Sampai ketemu, bye.